Halo saudara, kita jumpa lagi. Dan jangan lupa bahagia. Bahagia itu penting saudara. Di saat ini saya akan baca Alkitab dari Nahum pasal 1 ayat 7-8 bagian A saja. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan pada waktu banjir. Saudara, tema khotbah saya, bertahan dalam kesukaran. Sampai hari ini kita masih berbicara tentang situasi dan kondisi di berbagai negara. Tidak terlepas kondisi di Indonesia dalam menghadapi virus dan perekonomian yang mengalami guncangan yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Baik masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Keadaan seperti ini tentu sangat menggoncangkan kita. Tentunya kita mengerti tidak satupun orang atau kelompok atau keluarga menginginkan terjadi kesukaran. Namun itu harus terjadi, harus kita hadapi. Kita nggak bisa lari dari apapun yang sudah kita hadapi hari-hari ini. Maka siapapun yang mendengar khotbah saya ini, mari kita tetap bertahan dalam kesukaran. Dan yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Kesukaran yang kita hadapi ini tidak akan kita pernah berkata bahwa kesukaran ini biasa saja, kesukaran ini kecil. Tapi mari kita melihat bahwa semua kesukaran demi kesukaran yang kita hadapi, itu pun bagi banyak orang menganggap ini masalah yang serius. Bukan masalah yang biasa, ini masalah yang besar. Seluruh dunia mengalami ini. Goncangan ekonomi yang sangat dahsyat terjadi. Lalu, mengapa kita mampu bertahan dalam kesukaran? Kenapa orang percaya masih mampu bertahan dalam kesukaran? Maka itulah saya mau katakan, poin yang pertama, Alkitab menjelaskan bahwa orang mampu bertahan dalam kesukaran karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Saudara sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Semua bisa menceritakan, bersaksi, Tuhan itu baik. Dari Senin sampai Minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun berganti, Tuhan itu sangat baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Apalagi yang kurang dengan Tuhan. Sebab Tuhan pun, firman Tuhan memberikan kita keyakinan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, pencobaan yang biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Allah tahu kesanggupan, Allah tahu kemampuan, Allah tahu sampai di mana kita sanggup hadapi persoalan. Makanya ketika engkau punya persoalan, Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada Yesus yang menanggung segala persoalan kita. Kita punya kekuatan karena Dia memberikan kita kekuatan itu. Jadi jangan engkau takutkan, Allah kita, Allah yang sangat baik. Kebaikan Tuhan kita tidak dapat ukur hanya dengan kebutuhan dan sebagainya. Kita jangan pernah mengukur Tuhan karena Tuhan menjawab doa kita hari ini, besok tidak. Lalu kita menganggap Tuhan terbatas. Tuhan tidak pernah terbatas, saudara. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Kebaikannya sama. Berulang-ulang kebaikan Dia nyatakan kepada saya dan saudara. Sehingga apa yang perlu kita ragukan tentang kebaikan Tuhan? Makanya marilah kita berkata, Tuhan sungguh baik. Tuhan itu baik bagi kita, bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai hari ini kebaikan Tuhan sungguh nyata, memelihara kesehatan kita, memelihara kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita mampu bertahan dalam kesukaran, memelihara di tengah kekurangan kita. Dan banyak orang berkata, tidak pernah berkekurangan, karena Tuhan itu baik. Tuhan selalu pelihara hidup kita. Yang kedua, Tuhan tempat kita mengungsi. Kita tidak bisa lari dari keadaan ini, tapi kita bisa berlindung dalam tangan Tuhan. Mazmur 36 ayat 7 berkata, betapa berharganya kasih setiamu ya Tuhan. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kita perlu mendapatkan perlindungan. Kita perlu mendapatkan keamanan. Kita perlu mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang luar biasa. Mazmur 91 ayat 4 berkata, dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Siapa yang tidak butuh perlindungan? Semua kita butuh. Saya dan saudara membutuhkan perlindungan. Perlindungan kita bukan kepada harta, perlindungan kita bukan kepada kekayaan, perlindungan kita bukan kepada keluarga, tapi perlindungan kita kepada Tuhan yang menciptakan hidup kita, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah tempat kita mengungsi di tengah-tengah kesukaran. Yang ketiga, Tuhan mengenal kita. Siapa saya, siapa saudara? Tuhan kenal. Alkitab berkata sejak dalam kandungan Dia mengenal kita. Dia telah membentuk buah pinggang kita. Sehingga kalau kita hari ini menghadapi kesukaran, Dia tahu solusi apa, jalan keluar apa yang Dia akan lakukan bagi hidup kita. Pertolongan yang bagaimana yang kita butuhkan, Dia pasti berikan kepada kita. Karena kita adalah ciptaan dan buatan tangannya. Dia tahu saudara punya keterbatasan. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Dialah pemelihara hidup kita. Mazmur 95 ayat 7. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dia menuntun saya dan saudara, karena kitalah kawanan domba-dombanya. Tidak mungkin seorang gembala membiarkan kita. Dia akan pelihara, karena Dia tahu siapa kita. Dia kenal hatimu, Dia kenal hati saya. Tuhan mengenal hati kita semua. Tuhan tahu kesulitan kita, Tuhan tahu kesukaran kita, dan engkau sanggup bertahan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kesukaran apapun yang kita bisa lewati, saya percaya kita mampu lewati itu. Bahkan Alkitab menjamin kita tetap kuat, kita akan terus jadi pemenang melewati berbagai badai, karena Tuhan melindungi hidup kita. Di bawah kepak sayapnya engkau akan kuat. Tuhan kita baik, Tuhan tetap kita tempatnya kita mengungsi. Dan Tuhan itu mengenal siapa saya dan saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini. Mari kita kembali. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.